belajar mencari jejak burung terbang tersebut. Jadi teman-teman, eh, itu salah satu mengapa kita mempersembahkan tipat lampulan yang berupa seekor burung. Ada juga yang melengkapi dengan tape dan jajalaklak. Silahkan ya, jajalaklaknya mau unsur beras dan tapenya ketan. Silahkan. Di situ ada warna barangkali, ada warna kemudian berisi gula Bali ya. Kalau ketannya memakai ketan injin, berarti di situ ada warna hitam, ya ada warna putih, kemudian gula Bali ada warna merah. Jadi teman-teman yang dari Bali, temu Mak Tino di Bali pasti sudah paham itu. Silahkan dijelaskan masing-masing sesuai dengan kemampuan atau persepsi teman-teman masing-masing. Dan itu yang dilakukan untuk menjaga keselamatan hidup di rumah tangga ya maupun hidup semua makhluk. Nah, ini uh, mungkin penting diperhatikan ya bagi teman-teman. Itu menjadi telling story untuk pariwisata berkelanjutan. Ya, karena itulah di tempat-tempat wisata juga wajib kalau emang ada tugu atau ada tempat-tempat yang diyakini memberikan perlindungan kepada semua penghuni di tempat itu, di kawasan wisata itu, ya mungkin ya perlu ya mengaturkan sesajen seperti itu setiap Kajang Kleon misalnya. Ya, silakan. Ya, ini bagian dari pariwisata berkelanjutan. Mengenai benar atau tidak, jangan dipertentangkan. Sekali lagi, jangan dipertentangkan karena ini adalah kepercayaan dan keyakinan yang membuat diri orang itu akan semakin kuat. Nah, ketika kita kuat terhadap keberadaan pariwisata kita yang bisa memberikan kebahagiaan kepada masyarakat, ya, kepada masyarakat, kepada diri kita dan juga kepada orang lain, maka yakini lakukan pekerjaan di bidang pariwisata dengan ya baik-baik dengan hati yang tulus. Jangan dipertentangkan atau jangan membuat hal-hal yang merusak kebahagiaan hati orang lain, yang merusak kebahagiaan lingkungan, dan tentu tidak menyalahi keyakinan terhadap kemahakuasaan Ida Sang Hyang Widiwasa. Itu pariwisata budaya yang diharapkan berkelanjutan. Nah, lalu bagaimana pengetahuan tentang pariwisata berkelanjutan itu? Sekarang kita akan diskusikan ya. Kelompok selanjutnya akan berdiskusi sesuai dengan buku yang saya berikan. Tolong itu diacu dulu sebelum mengembangkan menjadi uh, pengetahuan teman-teman dan fakta yang ditemukan di lapangan dalam ini risetnya ya. Ini hanya pelatihan saja teman-teman ya, hanya pelatihan untuk melihat lebih jernih nanti ketika membuat proposalnya. Ya, membuat proposalnya karena sekali lagi ya pengalaman dari kakak kelas yang telah tamat kah atau yang sedang berproses sekarang, eh, seringkali latar belakangnya bukan masalah yang muncul, tetapi ilmu yang muncul, ilmu pariwisata gitu ya. Jadi kalau mau dia mengkritisi atau melihat mengatakan fenomena pariwisata berkelanjutan, ilmu pariwisata berkelanjutan yang dia tulis banyak-banyak di latar belakang bukan masalah. Jadi ini persoalan teman-teman ya, kenapa yang harus getol mengajak teman-teman melihat ya, mencoba eh, bersama-sama belajar melihat masalah itu ya, lalu mencoba memberikan pemahaman dari apa yang kita pelajari bersama. Karena itulah kita mungkin sangat bagus ya, diskusi kita lebih mengerucut ya. Kira-kira itu yang saya sampaikan di awal ya. Silakan diambil alih kelas untuk berdiskusi kelompok selanjutnya. Selamat sore Bapak. Izin, saya perwakilan dari kelompok 2 akan share untuk materi kelompok 2 Pak. Sepertinya Anda membahas the three dimensi ya.
Ya, three dimensi of Benar. sustainable tourism. Jadi ada 3 dimensi ya yang dilihat. Tapi kalau siap bercerita tadi mungkin bisa lebih gitu ya, karena ada dimensi yang tidak kasat mata. Ya, silakan lanjut ya. Untuk mengawali dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, saya mengaturkan pengendali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, Rahayu, Nama Budaya. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 2, yaitu ada pemanggil Tiana, setelah itu ada Aditya, Pak Dewo, Pak Widiana, dan saya sendiri, Parinita. Nah, untuk di pendahuluan, saya akan persilakan untuk teman kami. Silakan. Mohon maaf, Kak Widiana, bisa dimulai, silakan. Maaf Kak, untuk saya tuh di bagian 4 sampai 7. Oh, mohon izin Bapak. Eh, jadi saya akan menyampaikan tentang pendahuluan tentang buku Sustainable Tourism Management karya James Wardrop. Eh, jadi buku ini menerangkan tentang membahas dasar-dasar keberlanjutan dalam pariwisata, termasuk tantangan yang dihadapi, prinsip-prinsip utama, serta faktor-faktor yang berperan dalam pariwisata berkelanjutan. Dalam review ini, pembahasan akan difokuskan pada aspek-aspek utama dari bab 2, kemudian akan dikaitkan dengan studi kasus yang terjadi di Bali sebagai destinasi wisata global yang berusaha menerapkan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan serta pendapat para ahli dalam bidang ini. Untuk definisi dan konsep pariwisata berkelanjutannya itu tidak hanya mencangkup aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan ekonomi. Pariwisata berkelanjutan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan wisatawan dengan kebutuhan masyarakat lokal dan kelestarian lingkungan. Sedangkan untuk tantangan pariwisata berkelanjutan ini ada dua kepentingan, kurangan regulasi yang kuat, dan tekanan ekonomi. Bahkan bisa dilanjut Kak Desi. Oke, mungkin agak kelewat ya. Baik, saya lanjutkan di prinsip pariwisata berkelanjutan. Jadi dari prinsipnya sendiri itu mencangkup beberapa aspek, mungkin di sini kurang satu ya. Ada aspek lingkungan, kesejahteraan masyarakat, ekonomi, dan yang paling pertama, yang terakhir itu adalah budaya. Yang dimana dari prinsip ini, sustainable tourism atau pariwisata berkelanjutan itu, yang pertama mengedepankan terkait kelestarian lingkungan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini adalah negara yang kaya akan flora dan faunanya. Jadi dari aspek pengembangan pariwisata berkelanjutan ini tentu sangat penting untuk memperhatikan pelestarian lingkungan jangka panjangnya di tengah arus pembangunan yang sedang terjadi dalam pengembangan destinasi wisata itu sendiri. Yang kedua adalah kesejahteraan masyarakat. Harapannya dari pariwisata berkelanjutan ini bisa membawa impact yang positif terkait pengembangan ekonomi di satu
daya tarik wisata atau sektor pariwisata di suatu tempat, yang dimana dalam kesejahteraan masyarakat ini bisa menyangkut antara peluang masyarakat lokal untuk mendapatkan pekerjaan, dan yang kedua adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dari segi pengelolaan lingkungan, yang dimana itu bisa menghasilkan benefit yang menguntungkan masyarakat sekitar. Dan ketiga adalah keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi yang dimaksud ini adalah ketika suatu tempat wisata itu mengalami suatu pengembangan ekonomi, diharapkan dari sektor pariwisata ini tidak hanya menguntungkan dari pihak pemerintah saja, namun dari masyarakat lokal juga mendapatkan impact yang lebih atas keberlanjutan ekonomi ini. Dan yang keempat, mungkin di sini belum tercantum, adalah prinsip kebudayaan. Nah, dari berbagai tempat destinasi wisata itu tentu memiliki keberagaman dan keunikannya masing-masing. Jadi harapannya dari pariwisata berkelanjutan ini, budaya atau ciri khas yang dimiliki suatu tempat itu tidak tergerus oleh perkembangan zaman, agar budaya ini masih bisa eksis menjadi suatu daya tarik yang unik bagi suatu tempat yang memiliki tempat wisata, agar tetap bisa melestarikan kebudayaannya. Lanjut. Selanjutnya adalah pemangku kepentingan dalam mengelola pariwisata berkelanjutan. Dari Swarbrick mengidentifikasikan berbagai faktor yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan ini. Yang pertama adalah pemerintahan. Kita ketahui bersama bahwa pemerintah mengambil andil sebagai stakeholder dalam hal merumuskan kebijakan terhadap pariwisata berkelanjutan. Kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang 9 tahun 2010 tentang pariwisata itu sudah mengalami perubahan semenjak terpisahnya Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif menjadi dua bagian, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif. Sehingga dari pemisahan stakeholder pemerintah atau kementerian ini itu berakibat kepada perubahan undang-undang pariwisata di Indonesia. Jadi pemerintah ini memegang andil terhadap bagaimana sih pengembangan pariwisata berkelanjutan ke depan, apakah akan digerus oleh sektor luar atau tetap fokus mempertahankan tiga prinsip penting dari pembangunan pariwisata budaya tersebut. Kedua adalah industri swasta. Kita ketahui bersama bahwa salah satu faktor penting dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan itu adalah perlunya kerjasama antara industri lokal dengan industri swasta, entah itu dalam hal kemitraan, kerjasama, dalam hal pembangunan regulasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah organisasi lingkungan atau wisatawan. Jadi ketika suatu destinasi wisata ingin melakukan suatu pengembangan atau kebijakan lebih lanjut terkait pariwisata di suatu tempat itu mau dibawa kemana sih? Jadi perlu adanya organisasi lingkungan atau wisatawan yang aware atau yang sadar akan pentingnya menjaga tata kelola lingkungan sekitar, agar ke depan pembangunan pariwisata berkelanjutan ini tidak terlalu membawa pengaruh yang signifikan terhadap sumber daya alam di satu tempat wisata tersebut. Lanjut. Baik, berikutnya adalah contoh studi kasus dari penerapan prinsip-prinsip dari sustainable tourism ini sendiri. Jadi, untuk bagian ini akan diteruskan oleh teman saya. Untuk waktu dan tempat, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Tentunya di sini saya ingin melanjutkan terkait dengan adapun contoh studi kasus yang dimana sebagai salah satu destinasi wisata terpopuler tentunya di kancah dunia, Pulau Dewata atau Pulau Bali itu menghadapi tentunya berbagai tantangan yang dimana dalam menerapkan prinsip pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism. Nah, adapun berbagai tantangannya yang dimana tentunya yang pertama itu ada keberlanjutan sosial. Tentunya hal ini sangat penting yang dimana terkait dengan keberlanjutan sosial ini nantinya ke depannya Bali ini akan bisa menjadi sebuah destinasi wisata yang tentu akan sangat menarik bagi wisatawan ke depannya. Yang dimana salah satu contohnya yakni ada desa wisata penglipuran
seperti kita ketahui, Desa Wisata Penglipuran ini juga sudah sangat mendunia, dan ini merupakan salah satu hal yang positif bagi Pulau Dewata atau Pulau Bali. Yang selanjutnya ada keberlanjutan ekonomi, yang dimana jika berbicara tentang keberlanjutan ekonomi, ini juga sangat harus kita perhatikan, yang dimana tentu Bali sangat banyak menyumbang untuk negara Indonesia. Jadinya kita tentu harus bisa berkelanjutan kembali terkait dengan ekonomi ini, yang dimana agar kedepannya Bali bisa lebih baik ke depannya. Dan adapun contohnya di mana terkait dengan pariwisata berbasis masyarakat di Nusa Penida. Tentu ini juga merupakan cikal bakal yang sangat luar biasa, yang dimana telur emasnya Bali atau Nusa Penida ini merupakan aset yang sangat luar biasa bagi Bali, yang dimana tentu kita sebagai masyarakat Bali tentunya jadi harus bisa mengembangkan dan tetap melestarikan apa yang sudah ada di Bali, tentunya dalam sektor pariwisata. Dan selanjutnya ada konservasi alam. Tentu kita ketahui bahwa Bali tidak hanya terkenal dengan budayanya, namun alamnya juga sangat luar biasa. Jadi kita juga sebagai masyarakat Bali tentunya yang dibidangi di dalam sektor pariwisata, mohon maaf Kak, bisa di back sedikit di slide sebelumnya Kak. Mundur lagi Kak. Oke, tentunya terkait dengan alam yang ada di Pulau Bali, tentu ini sangat menjadi perhatian khusus, yang dimana agar nantinya tidak terjadi kehancuran atau kerusakan di masa mendatang, karena tentunya selain budaya, alam pun juga menjadi salah satu sorotan penting bagi banyaknya wisatawan yang berkunjung ke Bali. Jadi tentunya kita harus bisa menjaga lingkungan kita, yang dimana tentu sesuai juga dengan ajaran Trita Karana, yang dimana ada tentang pelemahan, tentu kita juga harus bisa menjaga lingkungan agar nantinya lingkungan pun akan mengayomi kita atau memberikan pelindungan kepada kita. Yang dimana tentunya kalau kita lihat terkait dengan kasusnya, yang dimana ada overtourism tentunya, yang seperti kita ketahui bersama, Bali sedang mengalami ini, yang kita ambil sampelnya itu yang ada di Pantai Pandawa dan juga Pantai Kuta. Tentu kedua pantai ini sangat terkenal saat ini, dan tentu banyak sekali wisatawan yang berkunjung ke sana. Gitu. Bisa di next, Kak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait dengan keberlanjutan sosial Desa Wisata Penglipuran. Tentunya Desa Penglipuran itu merupakan contoh keberhasilan yang dimana terkait dengan partisipasi masyarakat lokal, yang dimana dalam mengelola pariwisata berkelanjutan atau sustainable tourism, berbeda dengan daerah lainnya yang tentu ini sangat terpengaruh terkait dengan modernisasi masyarakat Penglipuran itu sendiri, yang dimana bisa berhasil mempertahankan arsitekturnya, atau bisa dibilang adat istiadatnya juga, serta mengelola destinasi wisata secara mandiri. Tentunya model ini mencerminkan pariwisata kesejahteraan sosial, yang dimana masyarakat lokal tentunya juga ikut menikmati dari manfaat langsung adanya pariwisata, dan tanpa tentunya kehilangan dari identitas budaya masyarakat di sana. Baik, mungkin itu yang dapat yang presentasikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.
Ampura, Prof. Tadi yang mute. Ini Om Swastiastu yang lanjutkan iki untuk conclusionnya. Jadi dari Sustainable Tourism Management oleh J. Swart Group memberikan wawasan penting tentang prinsip dan tantangan dalam menerapkan pariwisata berkelanjutan. Studi kasus di Bali menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini dapat diterapkan dengan sukses. Meskipun Bali telah mengadopsi berbagai strategi untuk mendukung pariwisata berkelanjutan, namun masih ada sejumlah tantangan besar yang perlu diatasi, seperti masalah air dan sampah, tekanan terhadap daya lokal, serta overtourism yang menyebabkan beberapa destinasi menjadi terlalu padat. Nah, beberapa solusi juga telah diterapkan, antara lain penggunaan teknologi pengolahan limbah, pembatasan jumlah wisatawan, serta diversifikasi destinasi wisatawan untuk mengurangi tekanan pada lokasi-lokasi yang sudah terlalu padat. Nah, ini prinsip-prinsip inilah yang sudah diterapkan, sehingga di Bali itu dapat dinyatakan prinsip yang diterapkan ini sudah berhasil. Nah, secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan di Bali menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih ada tantangan yang perlu diatasi. Pembelajaran dari studi kasus Bali dapat memberikan wawasan penting bagi destinasi wisatawan lainnya yang berusaha untuk mengimplementasikan pariwisata berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sebagai destinasi wisata global, Bali menjadi contoh nyata tentang bagaimana konsep pariwisata berkelanjutan dapat diimplementasikan dalam skala besar dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Oke, next. Ini punika pembahasan dari kelompok kami, dan berikutnya kita akan serahkan kembali ke moderator yang matur susun. Baik, terima kasih teman-teman untuk kelompok 2. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami tutup dulu nih, Bapak Prof. Nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Mungkin dilanjutkan nanti untuk sesi tanya jawabnya. Dari teman-teman yang lain ada yang menambahkan atau mungkin sharing terkait tentang yang kita bahas untuk kali ini. Atau sambil menunggu mungkin dari teman-teman saya kelompok 2 ada yang ingin menyampaikan untuk rangkumannya. Sudah cukup, Kak. Mungkin bisa langsung ditanya jawab aja, Kak. Sisi tanya jawab. Ini ada 4 teman-teman dari rujukannya yang angkat tangan. Mungkin kita ambil dulu dari Pak Ketut Parke nih. Dulu Pak Ketut. Om Swastiastu, Pak Prof, dan rekan-rekan kelompok 2 dan rekan-rekan mahasiswa PBK. Pak Prof yang Ketut Sarke nomor absen 04. Ingin sedikit artinya menanggapi dan bertanya terkait dengan presentasi dari kelompok 2. Nah, jadi seperti dipaparkan bahwa mengambil contoh sampel di desa Penglipuran, di pulau atau kecamatan Nusa Penida, dan juga di daerah wisata Pantai atau Kuta dan juga di Pantai Pandawa. Nah, jadi seperti kita amati bersama atau saya berapa kali ke Pantai Kuta
dan juga ke Pantai Pandawa, dan juga termasuk ke eh, beberapa kali ke objek wisata di Nusa Penida seperti di Klingking, Broken Bed, Pantai Wub, ya, atau di Angel Bilabong, terus apa namanya itu, terus ke daerah timur, ke Rumah Pohon, dan lain-lainnya itu, termasuk juga yang pernah ke Bangli, ke Desa Penglipuran. Jadi khusus untuk lingkungan dipaparkan tadi tentang sampah yang ada di daerah Pantai Kuta khususnya. Nah, dari amatan yang beberapa kali ikut dalam aksi sosial Beat Cleans dengan komunitas yang kami miliki atau himpunan yang kami miliki dengan TNI, Korem, Wirasatya Udayana untuk membersihkan Pantai Kuta di awal-awal tahun. Nah, itu kan ada hujan dengan disertai dengan angin kencang, tentu akan berdampak terhadap keindahan Pantai Kuta. Maksud yang bahwa di sana akan bertebaran dan terjadi penumpukan, khususnya sampah plastik, tentu dengan dibarengi sampah organik seperti ranting atau batang dari pohon yang dibawa oleh air dari hulu ke hilir. Nah, jadi Pantai Kuta di sana mendapatkan luberan, menurut saya, Tiang, bahwa tidak sampah itu dihasilkan oleh wisatawan atau pelaku usaha yang ada di daerah sepanjang Pantai Kuta. Itu dihasilkan oleh masyarakat yang ada di hulu. Nah, di bantaran sungai-sungai yang ada di Bali Selatan, Bali Tengah, dan Bali Timur, dan itu dialirkan oleh sampah itu oleh air sungai yang ada di beberapa sungai itu. Nah, terus disapu oleh ombak dan dibawa ke sepanjang Pantai Kuta. Nah, jadi menurut yang tidak ada korelasinya antara sampah yang ada di Pantai Kuta dengan usaha wisata yang ada di Kuta. Nah, sampah-sampah yang ada di sana menurut hemat kami itu sudah organize atau dimanage dengan baik. Nah, masyarakat di sana dan juga pengusaha, baik itu restoran, hotel, dan yang lain, ikut dalam pengumpulan sampah dan mereka membayar retribusi bulanan. Nah, jadi tidak ada alasan bahwa mereka membuang sampah ke laut atau ke pantai. Nah, itu mohon menjadi satu atensi bahwa sampah itu terkumpul di sana oleh aliran air tawar di sungai-sungai dan juga kemudian dibawa oleh ombak atau arus ke sepanjang Pantai Kuta. Nah, itu terhadap sampah yang mempengaruhi lingkungan. Tentu sampah ini tidak baik dan tidak bagus untuk citra budaya masyarakat Bali, yang dimana masyarakat Bali seperti dipaparkan sebelumnya pada minggu lalu, itu memiliki konsep Trihita Karana, 3 harmoni penyebab kebahagiaan itu. Salah satunya adalah bagaimana masyarakat Bali, orang Bali bisa memperlakukan alam lingkungannya dengan baik dan bijaksana. Nah, itu di sana. Nah, kemudian di daerah Penglipuran. Nah, setelah kami amati di sana di lapangan, pada akhir-akhir ini banyak terjadi kunjungan wisatawan, baik itu mancanegara maupun domestik. Nah, khusus yang
lebih banyak dominan berkunjung ke desa Penglipuran, desa wisata Penglipuran adalah pengunjung dari wisatawan domestik. Nah, itu kita bisa lihat dari penuhnya area parkir bus yang ada, kemudian juga parkir-parkir yang sifatnya temporer, dadakan. Nah, jadi tentu masyarakat di Penglipuran memiliki identitas dan budaya sendiri. Nah, bagaimana kelompok 2 bisa lebih dalam dan lebih lebih seksama bisa menjelaskan dampak sosial yang tadi diangkat adalah dampak sosial yang dijelaskan justru dampak budaya yaitu arsitektur dan lain sebagainya. Nah, dampak sosial salah satunya adalah identitas masyarakat di sana. Apakah mereka bahagia dengan hadirnya begitu banyaknya wisatawan setiap hari mengunjungi rumah mereka, termasuk merajan, dapur dan lain sebagainya. Bisakah kelompok 2 kembali menjelaskan secara mendalam bagaimana dampak sosial di masyarakat di desa wisata Penglipuran terhadap banyaknya jumlah kunjungan wisatawan. Nah, itu mohon diperdalam. Nah, yang ketiga tentang dampak ekonomi dari kunjungan wisatawan di Pulau Nusa Penida. Nah, ini setelah kami amati di sana, banyak tenaga kerja khususnya para driver yang mengantarkan wisatawan adalah para driver dari Lombok, dari Bima, Sumbawa, dan juga Nusa Tenggara Timur. Nah, berarti secara sementara bisa disimpulkan di sana masyarakat lokal tidak begitu banyak aktif di dalam industri pariwisata di Nusa Penida karena tenaga kerjanya khususnya driver yang sehari-hari mengantarkan wisatawan yang nyebrang dari pulau daratan ke Nusa Penida adalah wisatawan. Itu diantar oleh para driver yang kebanyakan dari daerah lain. Apakah kelompok 2 melihat dampak ekonomi ini berpengaruh terhadap masyarakat lokal secara umum? Nah, itu kalau kita lihat dari para pengantar driver dari kendaraan-kendaraan wisatawan yang ada di Pulau Nusa Penida. Nah, itu pertanyaan yang 2 dari aspek sosial dan di desa wisata Penglipuran dan dampak ekonomi terhadap masyarakat lokal di Nusa Penida. Om Santi. Terima kasih Pak Prof dan kelompok 2. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Tot atas pertanyaannya. Jadi mungkin mohon izin Pak Prof, saya langsung menanggapi pertanyaan dari Pak Tot Sarkenya. Jadi pertama, Pak Tot tadi bertanya terkait bagaimana dampak sosial dari pariwisata berkelanjutan, Kenten Pak Nggih. Jadi dari pendapat kami Bapak, mohon izin, pariwisata berkelanjutan itu tentu memberikan dampak sosial yang signifikan, terutama bagi masyarakat lokal. Jadi di sini dari berbagai sumber literatur yang saya baca itu, impact dari pariwisata berkelanjutan ini ada dampak positifnya dan ada dampak negatifnya, Bapak. Yang pertama itu dari dampak positifnya, yang pertama adanya pemberdayaan masyarakat lokal, Bapak. Jadi pariwisata berkelanjutan ini memberdayakan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan dari identitas budaya di satu tempat tersebut. Jadi masyarakat ini dilibatkan dalam pengelolaan destinasi wisatanya. Dan biasanya kan kita ketahui bersama kalau pengelolaan wisata itu ada investor yang mengelola, BUMDes dan sebagainya. Jadi harapannya dari pariwisata berkelanjutan ini